Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Tampaknya rencana iblis telah gagal total karena Pegito berhasil menggabungkan tubuhnya dengan Yamoshi. Di mana Pegito berbisik, dia benar-benar tidak menyangka akan merasa seperti ini. Dan saat Kaisar menyadari dari atas, wajahnya yang tersenyum mengatakan segalanya tentang perasaannya. Dia merasa tampaknya Pegito dan Yamoshi telah tiada sebelum dia sempat menyadari siapa Yamoshi. Wajahnya kemudian berubah drastis menjadi dingin, dan tanpa emosi dia berpikir mereka sudah pada mati. Pada akhirnya, Pegito dan semua penantang tahtanya memang ditakdirkan untuk menjadi peninggalan sejarah. Pegito tidak akan pernah menjadi iblis, dan itu karena Pegito bukanlah tantangan baginya. Namun, Solar Karma adalah karakternya sendiri dalam seri Ultra Pegito. Tepat ketika Kaisar mengatakan ini, sesuatu menghantam perut iblis itu dengan keras. Dan sesuatu tersebut tampaknya tidak memiliki bentuk yang melekat padanya, mengakibatkan Kaisar yang marah bereaksi dalam campuran kekesalan dan kebingungan. Dia melihat ke bawah, mencoba memahami siapa atau apa yang baru saja menyerangnya. Hingga tiba-tiba, secara berurutan, iblis itu kemudian dipukul di kedua sisi wajahnya satu demi satu. Serangannya lagi-lagi tanpa pukulan atau tendangan yang membuat benturan, tapi hanya tampak seperti udara tipis. Dengan Kaisar mencapai batasnya, merasa tidak berdaya, tidak mampu bertahan melawan apa yang bahkan tidak bisa dia lihat, apalagi dia pahami. Langkah selanjutnya adalah dia melesat lurus ke langit untuk mencoba melarikan diri. Dan akhirnya saat dia mencapai dekat puncak sektor, iblis itu melihat ke bawah. Dan seperti yang diharapkan, tidak ada apa-apa atau siapapun yang terlihat. Tidak ada penyerang, tapi mulutnya masih berdarah karena luka. Membuat iblis yang tadinya tenang itu seketika murka dan segera melirik ke segala arah, mencoba menemukan sekilas di mana musuh berada. Sebelum dalam satu pukulan terakhir, penyerang misterius itu dengan keras melakukan uppercut pada Kaisar Iblis. Menembus pertahanannya, membuat rahangnya benar-benar terbang ke langit. Tubuhnya hampir membeku dari benturan itu, seolah-olah tidak sadarkan diri. Tapi serangan itu bahkan tidak berakhir di sana. Seolah-olah disambar oleh roket, Kaisar akan terus dipaksa ke langit hanya oleh rahangnya mencapai puncak yang sangat tinggi. Dan dalam perasaan frustasi, dalam upaya untuk menghentikan apapun yang melesatkannya ke langit, dia akan mengayunkan tangannya seketika di sepanjang dagunya. Dan tampaknya dia meraih sesuatu. Dan saat dia melihat ke tangannya, akan ada bola hitam yang mencurigakan, hampir seperti sepotong permen. Saat melihat lebih dekat lagi, mata kuning dan merah Pegito akan nampak. Pikiran aneh mulai membanjiri iblis itu tentang apakah ini Pegito atau bukan. Hingga tiba-tiba semua keraguan akan memudar ketika senyum jahat Pegito muncul. Dalam suara serak khasnya, dia akan mengatakan dan meremehkan Kaisar Iblis seperti yang biasanya Pegito katakan. Pada akhirnya, itu akan menjadi penghinaan bagi Kaisar Iblis saat seketika menutup telapak tangannya untuk menghancurkan bola hitam itu. Kaisar akan mulai mengencangkan otot-ototnya dan berteriak dengan raungan marah. Akhirnya, iblis itu akan dapat mengeksekusi kemampuan dewa kehancurannya. Dan seperti yang diharapkan, ketika dia membuka kembali telapak tangannya, bola hitam kecil yang tampaknya adalah Pegito akan berada dalam proses menghilang. Iblis itu senang dengan dirinya sendiri, senyuman akhirnya akan muncul di wajahnya. Bagian kecil dari Pegito yang menyedihkan, dia tegaskan tidak akan pernah bisa menghentikannya. Tapi tiba-tiba, mengingat bahwa masih ada lebih banyak Pegito untuk dilihat, matanya akan segera berkedip ke kiri. Ketika dia akhirnya melihat, agak tidak mengherankan, pembunuh dewa tidak terlihat di tempat dia sebelumnya. Tidak ada jejak energinya yang tersisa untuk dirasakan. Dan sektor di mana dia tidak memiliki kemampuan untuk terbang jauh, apalagi bersembunyi. Itu akan membawa Kaisar Melo pada satu kesimpulan saja. Saat dia akan berpikir, apakah Pegito benar-benar memindahkan seluruh tubuhnya ke dalam serangan terakhir itu. Itu memang kuat, lebih kuat dari apapun yang dia tunjukkan sebelumnya. Tapi, dia benar-benar tidak berpikir bahwa Kaisar tidak akan menyadarinya pada akhirnya. Mungkin yang dia lenyapkan benar-benar dia. Tapi dalam mode klasik, kemungkinan seperti itu tidak pernah bisa benar. Dan suara pembunuh dewa akan segera terdengar sekali lagi. Tapi anehnya, kini dari atas udara. Saat akhirnya terungkap,
Kini yang terbang adalah Ultra Pegito yang serba baru, yang jelas-jelas mengambil elemen dari bentuk ultranya, tapi tidak dapat disangkal juga dari Yamoshi. Dengan rambut hitam dan putih sekarang, dibarengi mata Seraphim kuning dan merah, dengan ekor Saiyan yang mencolok di belakangnya, Ultra Pegito kini benar-benar telah menjadi dewa itu sendiri. Tapi dalam mode yang diharapkan, yaitu dengan sentuhan iblis. Dia benar-benar terkejut dengan penampilan barunya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, Kaisar Melo akan terdiam. Matanya tidak berkedip saat dia melihat Pegito. Dia bisa menyadari ada beberapa kemiripan dalam penampilan dengan dirinya sendiri. Saat dia berkomentar dan menanyakan mengapa Pegito memiliki alis sepertinya sekarang. Tapi tak lama setelah itu, Melo kemudian akan menyadari sesuatu yang jauh lebih penting. Memperhatikan saat kaki Pegito melayang di udara, membuatnya bingung kenapa Pegito juga sekarang bisa terbang. Efek sektor ini seharusnya tidak bekerja pada kekuatan Pegito. Dan saat Pegito melihat ke tangannya, tampaknya bahkan ini akan menjadi kejutan baginya. Pegito bahkan tidak menyadarinya bahwa dia bisa terbang sekarang. Dan selain itu, Pegito merasa jauh lebih kuat juga, seolah-olah kekuatannya tidak dibatasi lagi. Pegito penasaran apakah karena dia melakukan fusion lagi dengan Yamoshi, ataukah ini bentuk barunya yang Yamoshi sebut sebagai Ikari. Dan saat mendengar kata dewa, Melo sekarang akhirnya menyadari apa yang membuat Yamoshi begitu berbeda. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa segala sesuatunya telah berubah dengan cepat. Melo beritahu gravitasi sektor ini tidak berpengaruh pada seorang dewa. Jadi, dia penasaran apakah Yamoshi benar-benar semacam dewa. Jika benar, apa yang Yamoshi lakukan bergaul dengan yang disebut Pegito sebagai seorang pembunuh dewa. Melo menyebut Pegito dan Yamoshi sebagai orang munafik, tapi kesadaran ini akan segera berubah menjadi kejengkelan saat melihat ke Pegito. Dia akan dengan cepat meremehkan betapa lemahnya Pegito yang disebut pembunuh dewa. Dan di sini, Pegito secara resmi adalah seorang dewa. Dan sektor ini telah membuktikannya langsung. Satu-satunya makhluk yang tidak terpengaruh di sini adalah iblis dan juga dewa. Dan tampaknya Pegito akhirnya menjadi dewa, padahal sebelumnya dia sudah bersumpah untuk tidak menjadi dewa. Tapi saat Pegito turun dengan tenang menuju Melo, matanya akan tertutup dan senyuman akan ada di wajahnya. Saat dia kemudian menjawab, "Boy itu lucu sekali." Pegito mengatakan itu membuatnya menjadi lebih masuk akal. Bagaimanapun, sekarang Pegito tahu mengapa kekuatannya telah dipulihkan sekarang. Dan itu bukan karena dia dewa, tapi karena dia adalah iblis. Kemudian, Pegito membuka matanya dan mendorong tangan kirinya dengan keras ke depan. Pada saat yang sama, tanpa kesempatan untuk bereaksi, seluruh perut Kaisar Melo akan ditembus dalam sekejap dengan seluruh tangan Pegito. Menembus dari satu sisi ke sisi lain, saat mata Melo yang melebar hanya akan menatap tidak percaya dengan apa yang terjadi. Wajah Pegito yang kini diam hanya melihat ke depan dengan jahat dengan mata Seraphim dua warnanya. Dia mengatakan jika Melo membingungkannya seperti ini sebagai makhluk sialan, maka Pegito tidak sabar untuk melihat apa yang mereka para iblis pikirkan tentangnya sebagai iblis. Dan Melo yang kini menjadi marah, kemudian akan mulai menggetarkan seluruh tubuhnya, hingga tiba-tiba tubuhnya yang menggelembung dan lalu memutuskan tangan di kedua sisi. Tubuhnya akan terpisah menjadi apa yang terlihat seperti tiga bagian terpisah. Jika dua bisa menjadi satu, maka satu bisa menjadi tiga. Saat melihat ke depan sekarang dengan senyuman, di kedua sisi iblis akan mulai menggelembung dan membentuk sesuatu, sampai akhirnya membentuk tiga klon berbeda dari Kaisar Iblis. Situasi tampak berbalik kembali pada Pegito. Saat Pegito yang ingin tahu melepaskan tangannya dan hanya akan melihat dengan sedikit terkesan. Pegito tidak pernah melihat Majin Buu bisa melakukan teknik seperti ini. Mungkin Melo punya beberapa trik lagi daripada yang dia duga. Jadi, Pegito nggak mau sampai iblis itu mengecewakannya lagi. Meninggalkan ketiga klon itu untuk sekarang berkata serempak meremehkan Pegito. Jika Pegito percaya dirinya seorang iblis, maka izinkan mereka menyambut Pegito ke dalam klub. Sementara Pegito yang hanya nampak tertawa akan mulai melipat tangannya, bertingkah seperti pertarungan akan segera berakhir daripada baru saja dimulai. Di saat ketiga klon Melo tidak peduli, mereka kemudian akan melanjutkan pertempuran. Mereka masing-masing terbang lurus ke depan pada Pegito dengan serangan yang berbeda-beda. Tapi bahkan ketika mereka melakukan kontak, tangan Pegito yang terlipat tidak akan goyah. Sebaliknya, memblokir serangan siku yang pertama hanya dengan kakinya saja.
sebelum menggunakan kakinya yang lain untuk memanjang lurus ke samping dan benar-benar mengejutkan yang lain. Menjatuhkan kepalanya ke belakang dan mengayunkannya kembali secepat itu untuk kemudian menangkap klon ketiga di wajahnya juga. Sementara yang pertama akan menonton dengan geli, namun ingin segera mendorong Vegito lebih jauh, Melo akan bergegas maju dengan intensitas yang lebih besar, meluncurkan serangan di seluruh langit yang kini dapat diakses. Tapi sepanjang waktu Vegito, bentuk barunya tampaknya akan mengatasi semuanya hanya dengan kakinya. Sampai akhirnya menemukan celah untuk menendang klon terakhir. Vegito berpikir, siapa yang sangka yang dia butuhkan hanyalah Yamoshi untuk membuat segalanya semudah ini lagi. Mereka benar-benar tidak menyenangkan kecuali Vegito merugikan dirinya sendiri. Saat dengan cepat dia menghilang dan muncul kembali di bawah Melo. Dia akan melepaskan tendangan lainnya ke atas, menghancurkan klon itu pada dua klon lainnya, seolah-olah mengumpulkan kantong sampah bersamaan. Meninggalkan Kaisar menjadi sangat kesal dengan gaya sok keren Vegito pada mereka. Saat ini dia semakin marah dan melepaskan suara uap-bu klasik dari kemarahan. Ketiga klon itu seolah-olah dengan pikiran mereka sendiri akan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saat Vegito mendengar komentar itu, kemudian dia akan mulai melonggarkan cengkeramannya dengan senyuman. Hingga dengan tatapan membunuh sekarang, dia hanya akan mengatakan bahwa dia sudah bebas. Jadi, Vegito merasa ini adalah gilirannya. Saat seketika berubah menjadi binatang iblisnya sendiri dengan mata serapimnya bersinar liar. Vegito akan melesat maju sekarang dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya sendiri akan nampak meleleh menjadi darah dan segera memenggal salah satu klon itu. Sementara dua klon lainnya hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan yang paling kiri hanya berpikir bahwa Vegito seperti monster. Dan saat tengkorak tanpa kepala dari salah satu klon Melo akan melayang di udara dan masih berteriak dengan kemarahan, Vegito yang sama sekali tidak terganggu hanya akan berkomentar dengan mengancam. Vegito menyuruhnya tenang sekarang, jangan sampai kehilangan kepalanya karena ini. Dia tahu jadi begini cara kejahatan dikalahkan. Saat ini Kaisar Iblis mulai menghormati dan mengakui kekuatan pembunuh dewa yang sebenarnya. Keduanya hanya akan dibiarkan dengan mulut terbuka. Mereka ragu-ragu untuk bergerak, tahu itu akan berakhir dengan tidak baik. Tapi belum selesai dengan korban klon pertamanya, Vegito yang menyadari ketidakberdayaan mereka oleh rasa takut akan meraih kepala itu. Vegito tegaskan, jika kedua kembarannya tidak akan menyelamatkannya, maka dia mungkin akan membantu mereka. Saat dalam penghinaan total, Vegito melepaskan kepala itu seperti benda mati langsung pada klon lain, memukul mereka di wajahnya sekali lagi, sementara yang lain hanya menonton. Tapi pada saat itu dia akan membuang muka. Pedang pembunuh dewa milik Vegito akan aktif dan seketika yang terakhir dari ketiganya akan merasakan sensasi terbakar ke seluruh tubuhnya. Saat semua ini terjadi dengan kecepatan tinggi, seolah-olah ketiga klon itu telah membeku diam sepanjang waktu dalam bingkai beku, kerusakan pada ketiganya sekarang akan nampak jelas. Saat ini, ketiga klon Kaisar akan benar-benar terbelah dua seperti kampak menembus kayu. Sebelum membanting tendangannya dengan kejam ke salah satu dari mereka, menabrakkan mereka ke yang lain dengan paksa. Dan saat mereka berbenturan, tubuh mereka yang seperti tampaknya bahkan hampir menggumpal bersama, menciptakan semacam massa tunggal yang bermutasi. Itu yang ingin Vegito lihat, yaitu semua untuk satu dan satu untuk semua. Wah, udah kayak SCTP saja ya. Saat sekali lagi dia melompat tinggi dan membanting kedua pukulannya, seolah-olah melakukan slamdang, tiga klon Melo yang bermutasi kemudian akan dipukul dengan dahsyat ke tanah untuk benturan keras. Dan saat asap dan puing-puing menghilang, efek dari serangan terakhir itu akhirnya akan terlihat. Kaisar kini hampir tidak dapat dikenali, hanya mengerang seolah-olah dalam rasa sakit yang tidak terbatas. Ketiga bagian dirinya akan diratakan bersama seperti semacam penekuk. Tapi saat mereka akan tetap terpasang dengan kuat ke tanah, pembunuh dewa hanya akan naik lebih tinggi ke langit. Sebelum tiba-tiba mengangkat kedua tangannya dengan gaya yang agak nostalgia, tubuhnya sekarang mulai mengeluarkan lebih banyak listrik, seolah-olah memusatkan semua energinya sekarang. Dan saat dia melihat ke bawah dengan senyuman, Vegito kemudian akan mengatakan kalau dia merasa seperti terakhir kali dia mencoba ini. Sektor sialan ini dan triknya merusaknya, tapi sekarang dia sudah bebas.
Saatnya dia benar-benar menunjukkan padanya kekuatan Dark Dama. Pegito menciptakan sebuah energi hitam apa yang hanya bisa digambarkan sebagai spirit bomb terbalik alias Genki Dama. Tapi sekarang akan dibuat dari energi iblis gelap, lalu menempatkan 2 jari di kepalanya seolah-olah memberi sinyal sayonara. Pegito kemudian akan dengan sungguh-sungguh menyapa Melo. Dia punya firasat dirinya akan bersenang-senang di sektor ini. Tapi dia tidak pernah berpikir akhirnya harus berfusion kembali dengan Yamoshi. Pegito ucapkan terima kasih telah membuka matanya untuk mengingat kekuatan apa yang benar-benar dia miliki. Pegito berharap dia dan Melo bisa melakukan ini lagi suatu hari nanti. Saat berteriak dengan berani, Pegito kini selesai dengan perpisahannya. Akhirnya akan mengirimkan Dark Damanya yang kini secara resmi dan ikonik. Setelah itu, bola energi bergerak melewati Pegito dari atas dan kini langsung menuju ke bawah. Sementara targetnya Kaisar Iblis Melo yang kini telah mereformasi ketiga klon kembali menjadi hanya satu. Perlahan-lahan dia hanya akan bangkit dari tanah, memiringkan kepalanya ke atas perlahan. Sebelum dia merasa penasaran apa sebenarnya itu. Hingga akhirnya dengan keterkejutan penuh, menyadari bahwa ini adalah akhir dari keberadaannya. Kegelapan itu membuat Melo penasaran bagaimana Pegito bisa memilikinya. Dia akui Pegito benar-benar seorang iblis. Saat dengan sifat iblis Pegito yang ditampilkan dalam Dark Damanya menjadi begitu besar, bahkan akan membuat Kaisar Iblis sendiri lari terbirit-birit. Melo akan kehilangan semua ketenangan dan mulai terbang dari bebatuan dan menuju bebatuan yang lebih rendah. Melo merasa Pegito sekarang membuatnya kehilangan rasa hormat. Sementara Pegito dengan acuh tak acuh hanya akan ketawa, memperhatikan saat mangsanya akan lari demi hidupnya. Dan dia akan semakin lari saat Dark Dama Pegito kemudian akan mulai menabrak bebatuan, menghancurkan apapun yang ada di sana. Tapi semua upaya untuk melarikan diri dari kematiannya tampaknya akan terbukti sama sekali tidak berguna. Karena dengan ukuran dan kekuatan murninya, Dark Dama Pegito entah bagaimana akan menciptakan daya tarik planetnya sendiri, menyedot Kaisar Melo dengan paksa untuk menghadapinya. Ketika dia akan melihat ke belakang dari sudut matanya dan melihat betapa dekatnya Dark Dama sekarang, dia akan tahu tidak ada lagi tempat untuk lari. Dipaksa kemudian untuk menggenggamnya erat-erat dengan segenap kekuatannya. Tapi pada akhirnya, kekuatannya tidak akan terhenti karena seperti dipeluk dalam dekapan, seluruh tubuh Kaisar Melo akan diratakan kedorongan maju yang tak terhentikan. Pegito beritahukan ini bukan jenis serangan yang bisa didorong kembali. Jadi, Pegito ucapkan selamat tinggal. Tapi, dengan kesenangannya yang berakhir dan pembunuh dewa merasakan kekuatan hidup Melo mulai menghilang, suaranya yang melunak hampir akan menerima akhir pertempuran. Dan memang itu pasti akan nampak seperti ini. Kembali dengan Kaisar, dia tidak akan lagi diratakan, tapi di dalam Dark Dama setiap sel tubuhnya dihancurkan pada saat yang sama. Tapi tiba-tiba suara ganda akan terdengar berteriak ke telinga Pegito yang membuatnya bingung suara siapa itu. Karena secara mengejutkan dari dalam pikiran Pegito, baik Yamoshi ataupun Broly akan terlihat meraih bahunya dan meneriakkan satu pesan yang sangat penting. Keduanya berteriak keras menyuruh Pegito untuk jangan lupa menyerap energi Kaisar Iblis. Dan dengan mengikuti perintah mereka, Pegito akan menempatkan 2 jarinya di dahinya dan mulai menghilang. Dia muncul tepat di samping Melo yang masih berjuang untuk bertahan hidup di dalam Dark Dama. Pada saat itulah iblis itu akan melihat Pegito dari sisi matanya. Pegito yang juga tenggelam dalam cahaya kemudian hanya akan meminta maaf karena baru saja punya satu hadiah terakhir untuk diberikan pada Melo sebelum dirinya pergi. Tepat pada saat itu, bencana yang dikenal sebagai Dark Dama akhirnya akan meledak, membawa Melo dan Pegito bersamanya menjadi ledakan besar yang tidak akan berhenti menciptakan radius ledakan yang sangat besar dan juga terang. Tidak hanya menghapus bebatuan besar, tapi setiap satu dari ribuan yang lain. Pada akhirnya hanya menyisakan asap di seluruh sektor itu. Setelahnya akan nampak satu sosok yaitu Pegito yang kini kembali ke bentuk dasar dan secara misterius dengan cara yang lebih berbeda. Dengan tangannya terkulai di sisinya, matanya tertutup, tidak ada emosi yang akan muncul di wajahnya. Dia berkata, sekarang sudah hampir waktunya untuk keluar dari sini. Sampai tiba-tiba, Pegito membuka matanya dengan senyuman. Dia kini akan mengungkapkan satu set serafim hijau yang serba baru,
yang didukung oleh sisi hitam di matanya. Karena kini Pegito telah menyerap energi 6 kaisar iblisnya, 7 termasuk yang diduga dewa. Kini menjadi tidak jelas seberapa banyak panah yang tersisa daripada Seiyan. Dengan menyerap Melo, kekuatan Pegito sekarang sudah kembali memuncak daripada sebelumnya. Sampai tiba-tiba, di suatu tempat yang tidak diketahui, sosok gelap lain dengan mata serapim yang sangat mencolok, yang sama dengan Pegito juga akan bersemangat untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapakah sebenarnya dia? Apakah dia adalah Pegito atau seseorang yang seharusnya kita semua sudah tahu? Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.